Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku akan bercerita tentang kisah Rasulullah. Aku mulai baca ceritanya ya. Yang berjudul Nenek Moyang Rasulullah. Nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya, Bunda Hajar, di tengah padang tandus. Saat itu Bunda Hajar bersama bayinya Nabi Ismail alaihi salam. Sepeninggal suaminya, Bunda Hajar 7 kali berbolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari air. Namun air memancar di bawah kaki Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Zamzam. Tak lama kemudian tempat itu berkembang menjadi kota Mekah. Bagaimana kisah nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain? Putra putri Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam menikah dengan seorang wanita dari Bani Jurhum dan mempunyai 12 putra dan putri. Inilah nenek moyang suku Quraisy bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah. Qushay bin Kilab tahun 400 Masehi. Ia adalah nenek moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima. Dengan perintah Qushay, orang-orang Quraisy membangun rumah-rumah mereka di sekitar Ka'bah. Qushay adalah orang pertama yang kewajibkan penduduk Mekah menyediakan makanan untuk para peziarah yang datang dari mana-mana untuk mengunjungi Ka'bah. Hashim tahun 464 Masehi. Hashim adalah ayah dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terkenal sangat dermawan. Suatu ketika di musim kemarau, penduduk Makkah sangat risau karena kekurangan makanan. Namun semua kerisauan hilang saat Hashim datang membawa persediaan yang mereka butuhkan. Bukan hanya itu jasa Hashim, ia juga mengatur perjalanan dagang orang Mekah. Di musim dingin diaturnya. Bukan hanya itu jasa Hashim, ia juga mengatur perjalanan dagang orang-orang Bukan hanya itu jasa Hashim, ia juga mengatur perjalanan ke Yaman yang hangat. Sedangkan di musim panas, orang Mekah berdagang ke Syria yang sejuk. Di bawah kepemimpinan Hashim, kota Mekah berkembang kuat, makmur, dan mempunyai kedudukan penting di Jazirah Arab. Muthalib dan Abdul Muthalib. Setelah Hashim meninggal, ia digantikan adiknya Muthalib. Namun Hashim mempunyai anak bernama Syaibiyah yang tinggal di Yastrib, Madinah. Maka Muthalib menyusul keponakannya di Makkah. Syaibah dikenal nama Abdul Muthalib. Dialah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali sumur Zamzam. Abdul Muthalib kemudian menjadi pemimpin Quraisy yang terpandang. Ia mengurus pembagian air dan makanan penduduk Mekah.
Salah satunya jasa besar Abdul Muthalib adalah menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah lama hilang. Teman-teman, itu saja ya ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku akan melanjutkan cerita, yaitu kisah Rasulullah. Aku akan melanjutkan ceritanya, yaitu tahun gajah. Aku mulai ceritanya ya. Tahun gajah adalah tahun 570 Masehi. Di Makkah terjadi dua hal penting pada tahun itu. Pertama, terjadinya serangan pasukan bergajah dari negeri Yaman yang dipimpin Abraha. Dan kedua lahirnya Nabi Muhammad SAW. Serangan Abraha bertujuan menghancurkan Ka'bah. Abraha ingin agar orang-orang Arab tidak lagi datang berkunjung ke Ka'bah, tetapi pergi ke Yaman. Dengan demikian, Yaman akan jadi makmur pula. Namun ia dan pasukannya dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa Yaman dari Habasyi. Abraha al-Ashram sebenarnya bukan orang asli Yaman, ia berasal dari Habasyi. Sebagai orang yang bukan Arab asli, dia tak habis berpikir mengapa orang Arab setiap tahun berziarah mengunjungi Ka'bah, padahal bentuknya amat kuno dan sederhana. Maka ia pun membangun rumah suci tandingan di Yaman. Rumah suci itu sangat indah dengan beberapa bagian dinding disepuh emas. Abraha berharap orang-orang Arab berbalik mengunjungi rumah sucinya dan menyerang Ka'bah. Namun Abraha heran betul karena usahanya sama sekali tidak berhasil. Orang-orang Arab tetap saja mengunjungi Ka'bah, sebuah ibadah yang telah berlangsung turun-temurun dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka bangkitlah amarah Abraha, tak ada jalan lain, Ka'bah harus dihancurkan sekalian. Seluruh jazirah pun gemetar ketika pasukan Abraha yang diperkuat gajah-gajah bergerak ke arah Ka'bah. Betapa kabilah berusaha melawan, namun rasa percuma. Seperti menahan gempa bumi saja, Abdul Muthalib sang pemimpin Mekah pun menyadari hal ini. Maka ia tak menempuh jalan perang bersama beberapa pemuka Mekah. Ia menemui Abraha untuk berunding, namun segala usaha untuk meminta Abraha menarik niatnya gagal. Akhirnya Abdul Muthalib pulang dan meminta penduduk Mekah menyingkir ke bukit di sekitar kota. Kehancuran pasukan bergajah. Abraha tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Tuhan, tetapi dengan angkuh digerakkannya juga pasukan bergajahnya ke arah Ka'bah. Mendadak datanglah burung-burung ababil melemparkan kerikil nyala yang sangat panas. Abraha dan pasukannya pun hancur sama sekali. Kisah ini diabaikan dalam surah Al-Fil. Sejak saat itu makin yakinlah para penduduk Arab
bahwa Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tetap juga menaruh berhala di sekeliling Ka'bah sampai beratus-ratus. Nah, itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ya ke masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mulai ceritanya ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari ayah bunda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu bernama Aminah binti Wahab. Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muthalib. Dahulu Abdul Muthalib bernazar akan mengorbankan anak bungsunya bila berhasil menemukan sumur Zam-Zam. Agar nazarnya tetap bisa dilaksanakan, Abdul Muthalib mengganti keharusan menyembelih Abdullah dengan pemotongan 100 ekor unta. Lahirnya seorang anak yatim. Untuk menghidupi keluarganya, Abdullah pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain. Saat itu ia meninggalkan Aminah dalam keadaan hamil. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Abdullah sakit dan wafat di Madinah. Alangkah sedihnya Aminah dan Abdul Muthalib. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatlah dengan tahun 570 Masehi. Lahirnya putra Abdullah Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ia dinamai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sang kakek membawa cucunya keliling Ka'bah dan berkata, "Ku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan di langit dan makhluknya di bumi." Di dusun Bani Sa'ad, seperti halnya tradisi para bangsawan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW tidak lama disusui ibunya. Ia kemudian disuruh oleh wanita dusun yang baik, Halimah binti Abi Du'aib dari dusun Bani Sa'ad. Sejak kedatangan bayi Nabi Muhammad SAW, rumah Halimah diliputi kebahagiaan dan keberkahan. Pembelahan dada, sebuah peristiwa luar biasa terjadi saat Nabi Muhammad SAW belum berusia 3 tahun. Dua malaikat membawanya ke tempat sepi dan membelah dadanya tanpa rasa sakit. Kedua malaikat itu mencuci hati beliau dengan air salju dan mengembalikannya lagi ke tempat semula. Nabi Muhammad SAW tinggal di keluarga Bani Sa'ad sampai usianya 5 tahun. Ia diajar bertanggung jawab dengan mengembala domba. Berkat didikan keluarga angkat inilah Rasulullah SAW menjadi saat fasih berbahasa Arab yang murni di bawah asuhan Abu Thalib. Setelah kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya dan ibunya. Namun Aminah wafat saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan ibunya sedang mengunjungi makam Abdullah di Madinah. Kejadian ini menyedihkan. Ini disusul wafat Abdul Muthalib 2 tahun kemudian. Akhirnya anak yatim yang malang ini pun diasuh pamannya Abu Thalib. Itu saja ya teman-teman ceritanya.
Assalamualaikum teman-teman. Aku akan melanjutkan cerita, yaitu ceritanya Al-Amin. Aku mulai baca ceritanya ya. Abu Thalib sangat menyayangi keponakannya Nabi Muhammad SAW sampai melebihi anak-anaknya sendiri. Sebabnya adalah budi pekerti Nabi Muhammad SAW kecil yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati. Abu Thalib merasa tak bisa berpisah dengan keponakannya. Bahkan ia membawa Nabi Muhammad SAW kecil berdagang ke Syria yang jauh. Di saat itulah ia bertemu seorang pendeta bernama Buhaira. Pendeta ini mengingatkan Abu Thalib agar menjaga keponakannya, sebab Nabi Muhammad SAW kecil akan menjadi orang besar nanti. Menggembala kambing. Semua nabi adalah penggembala kambing. Demikian pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW di masa mudanya. Menggembala kambing membuat Nabi Muhammad SAW mempunyai waktu untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Diberi gelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang sangat dipercaya orang. Ia terhindar dari perilaku tercela dan tampak agung di usia mudanya, sehingga penduduk Mekah menjulukinya Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. At-Tahirah. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita saudagar yang kaya dan amat dihormati. Tidak hanya pandai berdagang, ia amat terhormat dan pandai menjaga diri. Ia digelari At-Tahirah, yang artinya wanita suci. Setiap tahun ia menggaji orang untuk menjalankan dagangnya. Kali ini Abu Thalib mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW yang menjalankan kafilah dagang Khadijah tahun itu. Khadijah setuju karena nama Nabi Muhammad SAW sudah sangat terpercaya. Berkat kecerdasan dan kejujurannya, Nabi Muhammad SAW berhasil menjalankan perdagangan dan sukses besar pernikahan. Saat itu Khadijah telah menjadi janda. Banyak bangsawan yang mencoba melamar, namun semuanya ditolak sebab Khadijah tahu mereka melamar hanya ingin menguasai hartanya. Tetapi begitu melihat sendiri betapa agung dan betapa cerdas diri Nabi Muhammad SAW itu, Khadijah merasa tertarik. Ia mengutus sahabatnya Nufaisah binti Munya dari Nufaisah. Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pun menerima lamarnya. Maka pernikahan agung antara Al-Amin dan At-Tahirah pun dilangsungkan. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 45
tahun. Namun menurut riwayat yang lebih kuat, usia Khadijah 28 tahun. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Menjadi Rasul. Aku mulai baca ceritanya ya. Suatu ketika, dengan sangat berhati-hati, orang Quraisy memutuskan untuk membongkar dan memperbaiki lagi bangunan Ka'bah yang terkena banjir. Namun, tatkala mereka ingin meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula, terjadi pertengkaran. Masing-masing suku menganggap dirinya lah yang paling berhak melakukannya. Namun Nabi Muhammad datang. Ia letakkan Hajar Aswad di atas sorbannya yang dibentangkan, dan ia minta setiap ketua suku memegang ujung sorban serta mengangkat batu hitam itu bersama-sama. Orang sebijaksana inilah yang akan menerima tugas kerasulan. Para penentang berhala. Agama menyembah berhala disebut paganisme. Agama ini dianut sangat kuat di Mekah kala itu. Meski begitu, ada sebagian orang yang tetap berpikiran sehat. Salah seorang di antaranya adalah Waraqah bin Naufal yang kemudian memeluk agama Nasrani, menyendiri ke Gua Hira. Sudah menjadi kebiasaan para pemikir bangsa Arab waktu itu untuk menyendiri bila mereka sedang serius memikirkan sesuatu. Itu pula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ia banyak mengasingkan diri ke Gua Hira untuk menjauhi dosa dan memikirkan cara menyelamatkan masyarakatnya dari penyembahan sesat pada berhala. Kebiasaan ini disebut tahanut, menjadi rasul. Suatu ketika di tahun 610 Masehi, datang malaikat Jibril ke Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berpikir seperti biasa. Sampai 3 kali Jibril memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca. Namun 3 kali pula ia menjawabnya, "Saya tak dapat membaca." Maka Jibril alaihi salam pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama diturunkan, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq 96 sampai 1-5. Bunda Khadijah yang tulus. Mulanya Nabi Muhammad SAW yang kini telah menjadi Rasul sangat bimbang dan takut. Namun di saat-saat kritis ini, Bunda Khadijah tampil penuh kasih sayang tulus. Ia menghibur dan mendukung suaminya. Ia tahu suaminya akan memulai tugas yang sangat berat. Ia bahkan berkata penuh semangat, "Oh putra pamanku, bergembiralah dan tambahkan hatimu demi dia yang memegang hidup Khadijah. Allah tak akan menyia-nyiakan
mendoakanmu sebab engkaulah penyambung silaturahmi dan mau memikul beban orang lain. Dah, itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ya teman-teman. Berjudul Mulai Berdakwah. Aku mulai baca ceritanya ya. Di awal dakwah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan Rasulullah SAW bagaimana cara melakukan sholat. Bersama Bunda Khadijah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah. Melihat keduanya sholat, akhirnya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang beliau pelihara di rumahnya, juga memeluk Islam. Saat itu Ali masih seorang bocah. Sholat inilah yang jadi penguat ketabahan Nabi SAW dan para pemeluk Islam mula-mula menghadapi siksa menyakitkan dari orang-orang musyrik. Berdakwah pada keluarga lebih dulu. Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim, sebuah keluarga dari suku Quraisy. Ketika turun perintah berdakwah, beliau SAW mengundang keluarga besarnya makan bersama. Setelah makan, beliau SAW bersabda, "Kubawakan kepadamu kamu di dunia dan akhirat yang terbaik. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Namun hanya Ali bin Abi Thalib yang berdiri menyanggupi, padahal ia masih kanak-kanak. Seluruh keluarga yang lain menertawakan Rasulullah SAW dan pergi sambil mencaci maki. Maka kesulitan pun telah dimulai. Hanya pemberi peringatan. Orang musyrik menguji Nabi SAW dengan berkata, "Datangkanlah mukjizat bila kamu seorang rasul. Bukankah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa SAW juga diberi mukjizat? Cobalah ubah bukti Safa dan Marwah menjadi bukit emas. Cobalah buat air mata yang lebih sedap dari sumur Zam-Zam." Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau hanyalah penyampai peringatan dan berita gembira akan kehidupan akhirat, bukan pembuat mukjizat. Beliau tahu sekalipun permintaan mereka dikabulkan Allah, mereka tak akan mau beriman, karena iman itu berasal dari keikhlasan, bukan dari ketakjuban semata. Tabah menahan derita. Rasulullah SAW terang-terangan mengatakan bahwa berhala adalah Tuhan-Tuhan palsu dan lambang kebodohan. Hal ini membuat orang musyrik marah. Terlebih ternyata semakin banyak pengikut mereka yang berpindah memeluk Islam. Maka dengan kejam orang-orang itu menyiksa para pemeluk Islam. Yang pertama ada yang menindih mereka dengan batu, membakar kulit, membenamkan kepala ke dalam air, melecutkan cambuk, membuat buta, bahkan sampai membunuh. Namun Rasulullah SAW dan para pengikutnya tetap tabah sampai akhir. Rasulullah sendiri berkata bahwa seandainya orang musyrik meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kirinya, beliau
tak akan menyerah. Nah, itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku akan bercerita tentang hijrah ke Habasyah. Aku mulai baca ceritanya ya. Siksaan kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi, bahkan sampai ada yang terbunuh. Untuk menyelamatkan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar mereka berhijrah ke tempat yang aman. Tempat yang disarankan beliau adalah Habasyah. Tempat itu diperintahkan seorang raja dan tidak ada orang yang dianiaya di situ. Itu bumi yang jujur. Pergilah ke sana sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan untuk kita semua. Dan demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah sebagian kaum muslimin ke tempat yang jauh itu demi mempertahankan iman mereka. 2 kali hijrah. Jumlah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah terdiri dari 11 pria dan 4 wanita. Raja Najasyi yang memerintahkan Habasyah adalah penguasa yang bijak. Ia menampung kaum muslimin dengan baik. Kemudian sampai berita palsu ke Habasyah yang menggambarkan bahwa siksaan orang musyrik telah berhenti. Maka mereka yang di Habasyah pun kembali ke Mekah. Tak ada jalan lain selain kembali hijrah ke Habasyah. Kali ini rombongan yang berangkat terdiri dari 80 pria tanpa wanita dan anak-anak. 2 utusan Quraisy. Orang musyrik di Makkah tidak tinggal diam. Mereka mengirim 2 utusan yang ahli dalam berbicara. Kedua utusan ini Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menemui Raja Najasyi dan mengatakan bahwa kaum muslimin mempunyai pendapat yang buruk tentang Nabi Isa alaihi salam dan ibunya. Maka Raja Najasyi pun memanggil kaum muslimin serta meminta penjelasan. Juru bicara kaum muslimin, Ja'far bin Abi Thalib, maju dan menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia membacakan surah Maryam yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam dan seorang nabi, dan bahwa Maryam ibu Nabi Isa alaihi salam adalah wanita suci. Maka sambil meneteskan air mata haru, Raja Najasyi turun dari singgasananya dan membuat garis di lantai. Ia berkata, maka sambil antara agama tuan-tuan dan kami sebenarnya tidak lebih dari garis ini. Tinggal sampai tiba masa Madinah. Kedua utusan Mekah pun pulang dengan kecewa. Tadinya mereka sudah sepakat dengan para pembesar istana bahwa bila mereka berhasil membawa pulang kaum muslimin, para pembesar itu akan mendapat harta besar. Kaum muslimin di Habasyah kemudian hidup dengan tentram, maka tetap tinggal di sana sampai tiba
kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya telah hijrah ke Madinah. Teman-teman, itu saja ya dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ya ke cerita musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mulai baca ceritanya ya. Musuh-musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan berasal dari para pembesar yang takut kehilangan kekuasaan. Perkataan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diabaikan dalam Al-Quran. Surah Hud ayat 27. Kami tidak melihat kamu, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Al-Walid bin Mughirah, ia adalah seorang yang sangat bengis dan kejam. Ia tak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kenabian pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang miskin. Ia ingin kenabian itu turun pada dirinya. Ia suka mengobrol sumpah, bersifat hina, tukang pukul, penyebar fitnah, dan pembuat dosa. Ia mati ditikam orang. An-Nadhar Al-Haris, julukan adalah si pengganggu Al-Quran. Ia menggunakan siulan, nyanyian, musik, dan tepukan tangan untuk mengganggu bila ayat Al-Quran dibacakan. Namun usaha selalu gagal. Dalam perang Badar, An-Nadar tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Utbah bin Rabi'ah, mungkin ia adalah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperangai paling lembut. Ia hampir saja memeluk Islam ketika mendengar ayat Al-Quran dari mulut Huzaifah, anaknya yang menjadi muslim. Dalam perang tanding di perang Badar, ia dikalahkan Hamzah bin Abdul Muthalib dan menemui ajalnya seketika. Uqbah bin Abu Mu'id, ia adalah tetangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetangga yang sangat buruk. Ia pernah berpura-pura masuk Islam, namun ia meludahi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah tertawan dan dibunuh dalam perang Badar. Tentang Uqbah, Rasul pernah bersabda, dialah yang menginjak leherku ketika aku sedang sujud. Kemudian aku tidak bangun, kecuali mengira kedua mataku terlepas karena perbuatannya itu. Umayyah bin Khalaf, julukannya adalah penyiksa budak. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ia terbunuh oleh Bilal di perang Badar. Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, ia adalah paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Istrinya Ummu Jamil sering menebarkan duri agar terinjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut
Jibril sebagai setan. Abu Lahab mati karena sedih mendengar kekalahan Quraisy di perang Badar. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Beberapa Tokoh Memeluk Islam. Aku mulai baca ceritanya ya. Lazim diketahui bahwa kebanyakan pemeluk Islam pertama adalah orang-orang lemah dari kalangan budak dan kafir miskin. Meski demikian, para tokoh, pemimpin, dan bangsawan pun sebenarnya banyak yang memeluk Islam, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan beberapa yang lain. Sebagai memeluk Islam karena terpesona oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti Umar bin Khattab dan Tufail ad-Dausi. Sebagian di antaranya karena simpati pada akhlak Rasulullah, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Jahal di jalanan. Sontak saat itu juga Abu Jahal memaki beliau. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan berlalu. Mendengar ini, Hamzah bin Abdul Muthalib murka. Ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seusianya dengan beliau. Selama ini Hamzah memang tak peduli pada kegiatan keponakannya itu. Namun begitu mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, ia marah. Dipukulnya kepala Abu Jahal dengan busur dan ia nyatakan dirinya memeluk Islam saat itu juga. Islamnya Umar bin Khattab. Tadinya Umar bin Khattab termasuk orang yang mengganggu umat Islam. Usianya 35 tahun. Tubuhnya tinggi, tegap, penuh semangat, dan cepat naik darah. Ia senang berfoya-foya dan minuman keras. Suatu ketika ia mendatangi adiknya Fatimah binti Khattab yang sedang membaca Al-Quran di dalam rumah. Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid, Umar bin Khattab masuk dan memukul mereka berdua. Tetapi setelah itu amarahnya reda. Dengan tenang dimintanya ayat Al-Quran yang sedang dibaca Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Setelah membaca ayat-ayat itu, tubuh Umar gemetar dan sadarlah ia bahwa ini bukan buatan manusia. Segera ia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Islamnya Tufail ad-Dausi. Tufail adalah bangsawan dan penyair di luar Makkah. Ketika ia datang mengunjungi kota itu, para pembesar Quraisy memperingatkannya agar tak tersihir oleh kata-kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Tufail malah penasaran. Ia berkata dalam hati, "Aku cendekiawan penyair. Aku dapat mengenal mana yang baik dan buruk. Apa salahnya aku mendengarkan Nabi Muhammad SAW bila yang dikatakan
melakukannya baik akan kuterima, kalau buruk akan kutinggalkan. Tufail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakannya. Ia memeluk Islam dan mengajak masyarakatnya untuk memeluk Islam pula. Teman-teman, itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Teman-teman, aku akan lanjut ya ceritanya yang berjudul Kisah Rasulullah. Judul ceritanya adalah Dikucilkan. Aku mulai baca ceritanya ya teman-teman. Musyrikin Quraisy melakukan segala macam cara untuk menghentikan Islam. Mereka menyiksa, membunuh, dan merampas harta kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak luput dari hinaan dan siksaan hanya karena perlindungan dari keluarga besar beliau, Bani Hashim, dengan harta, pangkat, dan wanita. Semuanya sama sekali tidak mempan. Akhirnya merasa tak ada jalan lain, mereka pun mengucilkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dibuat kelaparan. Dikucilkan itu berarti dibuat mati kelaparan bila mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan kaum muslimin diusir dari Mekah. Mereka pun pindah ke dekat situ dalam sebuah pemukiman kecil milik Bani Hashim. Mereka dilarang berdagang untuk mencari rizki atau menikah dengan orang Quraisy yang lain, piagam dan yang sangat kejam. Para pembesar musyrik di Mekah membuat piagam resmi yang isinya melarang setiap orang berhubungan dengan kaum muslimin. Piagam kejam itu ditaruh di Ka'bah. Maka dimulailah masa kelaparan dan penderitaan kaum muslimin yang mereka alami terus-menerus sampai 3 tahun lamanya. Banyak yang tidak setuju. Sebenarnya banyak orang yang musyrik yang tidak setuju dengan piagam ini, sebab dari kalangan kaum muslimin terdapat saudara, sepupu, paman, bibi, dan kerabat mereka sendiri. Orang-orang musyrik itu merasakan sendiri betapa berat penderitaan saudara mereka yang dikucilkan. Maka beberapa orang diam membawa makanan celah gunung tempat kaum muslimin mengungsi. Salah seorang musyrik bernama Hisham bin Amir bahkan melepas unta penuh makanan di tengah malam ke celah gunung secara sangat tersembunyi. Itulah bentuk pertolongan Allah. Bila tidak ada tindakan demikian, tentu kaum muslimin sudah musnah karena kelaparan. Dibatalkannya piagam pengucilan. Karena tidak tahan lagi melihat penderitaan kaum muslimin, beberapa tokoh Quraisy seperti Hisham bin Amir, Zuhair bin Abi Umayyah, Abu al-Bahtari, dan beberapa yang lain berniat merobek piagam pengucilan. Namun sebelum mereka merobeknya, rayap yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih dulu memakan habis lembaran kejam itu. Maka kaum muslimin pun kembali hidup bebas dengan penuh syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku.
Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini aku akan bercerita tentang Nabi sayang sahabat. Aku baca ya. Salman Al-Farisi sedang sangat menyayangi Nabi. Dipeluknya Nabi sepenuh hati. Nabi juga sangat menyayangi Salman Al-Farisi. Salman si budak diangkat jadi sahabat sejati. Nabi sangat menyayangi Bilal bin Rabah. Nabi tahu Bilal bin Rabah punya suara merdu. Jadi Nabi memilih Bilal untuk mengumandangkan azan. Nabi sangat menyayangi Hamzah. Hamzah bertubuh tinggi dan gagah. Nabi pernah diejek oleh Abu Jahal yang pemarah. Hamzah pun segera datang dan menegur Abu Jahal. Abu Zar berjalan jauh di bawah terik matahari. Rasanya begitu haus sampai hampir mati. Ada air, kata Abu Zar, bergirang hati. Lalu diberikannya air itu kepada Nabi yang dia sayangi. Abu Bakar menjaga Nabi sehingga kakinya dipatuk ular ganas. Abu Bakar menahan sakit, lalu Nabi segera mengobati kaki Abu Bakar. Itu saja dari ceritaku ya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan bercerita tentang Nabi sayang keluarga. Aku baca ya. Bunda Khadijah adalah istri Nabi tercinta. Dibelanya Nabi dengan seluruh jiwa. Nabi sangat sayang kepada Bunda Khadijah yang mulia. Kelak Bunda Khadijah menjadi ratu di surga. Putri terkecil Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Ketika Nabi disakiti, Fatimah meneteskan air mata. Kata Nabi, "Jangan menangis putriku tercinta, ayahmu dibela Allah yang maha perkasa." Bayi Nabi bernama Ibrahim. Nabi sayang padanya sejak dari dalam rahim. Ibrahim sakit lalu meninggal dunia. Kata Nabi, betapa besarnya sedihku untuk Ibrahim. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi. Nabi sering mencium dan memeluk mereka. Hasan dan Husain sering menaiki pundak Nabi. Main kuda-kudaan, kata mereka. Ridho Nabi sedang sholat. Nabi sangat rajin. Nabi suka menyapu lantai sampai bersih. Nabi juga menjahit sepatu yang sobek. Itu saja ceritaku ya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan lanjutkan cerita kisah para sahabat wanita ya. Judul ceritaku adalah Asma binti Umais bagian 1. Asma binti Umais adalah istri sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far adalah kakek Ali bin Abi Thalib. Bersama suaminya itu, Asma memeluk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan rumah Akram atau Darul Akram sebagai tempat mengajarkan Islam kepada umat Islam mula-mula. Setelah itu, Asma dan Ja'far berhijrah ke Habasyah. Di Habasyah lahirlah putra-putra kesayangan mereka, Abdullah, Muhammad, dan Aud. Saat itu Ja'far menjadi pemimpin para pengungsi di Habasyah dan dia
telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, bahkan sampai berhasil membuat Raja Habasyah memeluk Islam. Ja'far, Asma, dan anak-anak mereka dan para pengungsi lain kembali ke Jazirah Arabia bertepatan dengan kemenangan para mujahid dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW sangat gembira menerima kedatangan mereka dan berkata bahwa tidak tahulah beliau mana yang paling menyenangkan, kedatangan Ja'far atau kemenangan atas Khaybar. Namun, melihat kedatangan mereka, Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata yang mengandung kebenaran, walaupun juga bernada setengah bergurau. Hai orang Habasyah, kami sudah melakukan hijrah sebelum kalian. Yang dimaksud Umar adalah hijrah ke Madinah. Namun, Asma binti Umais menanggapinya dengan serius. Menjawab perkataan Umar, Asma berkata panas, demi hidupku, engkau berkata benar. Engkau bersama Rasulullah yang menyenangkan rasa laparmu tentang ilmu, dan mengajari kalian yang bodoh-bodoh, sementara kami jauh dan terbuang. Umar sadar bahwa perkataannya telah menimbulkan kesedihan Asma dan orang-orang yang baru tiba itu. Maka ia berkata lagi dengan nada menghibur, orang-orang hijrah 1 kali ke Madinah saja, sedangkan kalian 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah. Meski demikian, Asma masih sedih. Ia pun mengadu kepada Nabi SAW. Rasulullah, sebagian orang, bukan hanya Umar, membanggakan diri atas kami dan mengatakan bahwa kami termasuk kaum muhajirin yang pertama, dan mengatakan bahwa kami tidak termasuk kaum muhajirin yang pertama. Rasulullah SAW mengerti bahwa Asma merasa hijrahnya ke Habasyah kalah bernilai dengan hijrah orang-orang lain ke Madinah. Maka Rasulullah SAW menghiburnya. Kalian mempunyai 2 hijrah. Kalian hijrah ke Habasyah ketika kami tertahan di Mekah, kemudian kalian hijrah kembali setelah itu ke Madinah. Dan teman-teman, itu saja ya ceritaku. Teman-teman, aku lanjutkan ya ceritanya ke Asma binti Umais bagian 2. Seperti halnya Salman Al-Farisi yang mengusulkan penggalian parit dalam perang Khandaq sebagai buah pengalamannya di Persia, Asma juga pernah melakukan hal serupa. Tentu bukan di arena perang, tetapi dalam pengantaran jenazah ke kubur. Asmalah orang yang pertama mengusulkan usungan jenazah untuk perempuan, sebab ia melihat orang Nasrani di Habasyah melakukan hal yang sama. Ja'far bin Abi Thalib syahid di perang Mu'tah. Berita kematiannya amat memilukan Asma. Ia sendiri mengisahkan hari menyedihkan ketika menerima kabar gugurnya sang suami. Di pagi hari ketika Ja'far dan sahabat-sahabatnya terbunuh, Rasulullah SAW datang kepadaku. Aku telah menyamak 40 kulit dan aku sedang mengadoni roti. Aku jemput putra-putraku yang sedang bermain. Kucuci muka mereka dan meminyaki rambutnya. Kemudian Rasulullah datang menemuiku seraya berkata, Asma, mana putra-putra Ja'far? Aku bawa mereka ke hadapan beliau. Lalu beliau memeluk dan mencium mereka. Kemudian kulihat air mata beliau berurai dan beliau menangis. Aku bertanya, Rasulullah, apakah ada kabar tentang Ja'far yang sampai kepadamu? Beliau menjawab, ya, dia terbunuh hari ini. Aku mulai menjerit-jerit dan para wanita mengerumuniku. Rasulullah berkata, Asma, jangan mengucapkan kata-kata kasar dan jangan memukul-mukul dadamu. Rasulullah keluar dan menemui putrinya, Fatimah, yang sedang berkata sedih. Wahai paman, maksudnya Ja'far. Rasulullah SAW berkata,
Untuk seorang seperti Ja'far, biarkanlah orang-orang yang berduka menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, siapkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sedang amat berduka hari ini. Namun Asma binti Umais memang ditakdirkan mendapat suami-suami yang luar biasa. Setelah Ja'far, Asma menikah dengan Abu Bakar dan melahirkan seorang putra, Muhammad bin Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, Asma menikah lagi dengan Ali bin Abi Thalib dan mendapat 2 orang putra, Yahya dan Aun. Teman-teman, itu saja ya ceritaku hari ini. Wassalam. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.